Shalom Ibu Bapak semuanya. Baik, kita sama-sama masuk dalam pesan Tuhan untuk di minggu ini. Jadi pesan Tuhan bagi kita untuk minggu ini adalah jangan menjadi orang bodoh. Ya Ibu Bapak, jangan menjadi orang bodoh. Saya percaya Ibu Bapak terus mengikuti ya pesan demi pesan, karena pesan Tuhan akan terus menuntun kita sampai pada tujuan yang daripada Tuhan. Bukan hanya terus mengikuti tapi juga mau melakukannya ya. Nah, pesan Tuhan jangan menjadi orang bodoh. Kalau dikatakan jangan menjadi orang bodoh, aduh rasanya gak enak lagi ya. Apalagi disebut orang bodoh, aduh gak enak sekali gitu ya. Tetapi pesan ini datang sebagai sebuah teguran bagi kita. Teguran keras, serius Tuhan, memperhatikan perjalanan kehidupan kita. Maksudnya pesan Tuhan ini supaya apa? Supaya jangan kita sampai menjadi orang bodoh karena kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Tuhan gak pengen. Nggak ada ibu bapak, orang tua yang pengen anaknya itu jadi punya anak, jadilah anak yang bodoh, enggak. Tuhan begitu mengasihi kita sampai dia menegur kita. Dia memperhatikan kita, dia sayang kepada kita. Seperti kita, saya punya anak, saya nggak punya cita-cita anak saya jadi bodoh, enggak. Nggak ada kepikiran. Kalau bisa, dia jadi anak yang berhasil suatu saat. Mungkin dalam kehidupan kita, dari kecil, bukan dari kecil, bahkan dari kandungan. Orang tua pengen suatu saat nanti anak yang dilahirkan itu, dia menjadi anak yang berhikmat. Memuliakan Tuhan, maka si ibu mulai makan makanan yang bergizi protein, yang mengandung protein, supaya apa? Supaya satu kali anaknya itu jangan melakukan kebodohan. Disekolahkan, SD, SMP sampai kuliah. Maksudnya apa? Supaya menjadi orang yang jangan bodoh. Disekolahkan, dibekali. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita pun dibekali. Untuk tidak menjadi orang yang bodoh, kita dibekali. Kita harus dimuridkan. Kita harus disekolahkan, dimuridkan. Supaya apa? Supaya jangan melakukan tindakan-tindakan kebodohan. Dengan kita sebagai anak Tuhan dimuridkan, kita artinya sedang dibukakan nih. Pengenalan kita. Oh Tuhan tuh begini ya. Kehendak Tuhan tuh begini. Keinginan Tuhan, jalan-jalannya, prinsip-prinsipnya. Itu dijabarkan Ibu Bapak. Dalam dasar-dasar pemuridan. Bagus, saya senang sekali. 14 bab itu, tiap bab itu ikuti dengan baik. Itu akan membukakan pengenalan kita. Kita sedang ditambah-tambahkan. Kita sedang dimuridkan. Supaya apa? Supaya kita mengenal kehendak Tuhan. Dan pada saat kita kenal kehendak Tuhan, kita gak jadi orang yang bodoh. Bukan hanya pemuridan tapi ada komsel juga. Itu kita sedang dibukakan. Keinginan Tuhan, maksud Tuhan. Ikuti terus. Karena apa Ibu Bapak? Kita perlu dimuridkan, kita perlu ditambah-tambahkan. Supaya apa? Karena minimnya pengenalan akan Tuhan akan membuat seseorang jadi bodoh. Berpotensi untuk jadi bodoh. Minimnya pengetahuan pengenalan akan Tuhan membuat seorang itu tidak kenal kehendak Tuhan jadi bodoh. Tapi semakin dia bertambah-tambah di dalam pengenalannya akan Tuhan. 1 Petrus berkata dia akan dibuat menjadi giat dan berhasil. Coba hendaklah kepada kamu ditambah-tambahkan kepada imanmu kebaikan,
kemudian penguasaan diri, ketekunan. Supaya apa? Supaya kita menjadi giat, menjadi berhasil di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Itu sebabnya Ibu Bapak, Rasul Paulus begitu dia mengejar yang namanya kehendak Tuhan. Bahkan dikatakan yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Rasul Paulus dipakai Tuhan luar biasa. Penyerahan hidupnya begitu total. Bahkan dia berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan seterusnya. Dan kuasa kebangkitannya dan penderitaannya. Artinya yang ku kehendaki itu hanya satu. Satunya, enggak ada yang lain. Hanya itu yang aku kehendaki. Makin dia bertambah di dalam pengenalannya. Wow, makin dia berhasil. Karena yang dikerjakan adalah kehendak Tuhan. Nah, ketika pesan Tuhan sampai kepada kita. Mari Ibu Bapak, seperti Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Efesus. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengenal kehendak Tuhan. Ayatnya itu di mana di dalam Efesus 5 ya. Kita sama-sama terlebih dahulu membaca ya. Efesus 5 ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini disampaikan kepada jemaat di Efesus. Supaya mereka jangan menjadi bodoh. Sama-sama, kita sama-sama juga menangkap pesan Tuhan ini. Kemarin Ibu Bapak udah mengikuti ya. Yang belum mengikuti harus mengikuti pesan Tuhan ini. Apa yang disebut kriteria-kriteria orang bodoh. Dikatakan oleh Bapak Gembala dua poin adalah orang bodoh, orang tidak menggunakan waktunya dengan baik. Kemudian tidak mempunyai kepekaan. Itu poin-poin penting Ibu Bapak harus renungkan kembali. Kemudian disampaikan orang yang bodoh, orang tidak mau terima kritikan. Nah, pagi hari ini Ibu Bapak saya mau tambahkan kembali. Orang yang bodoh, apa yang dimaksud dengan orang bodoh di dalam Alkitab ya? Orang yang bodoh adalah orang yang tidak memiliki kontrol diri yang baik. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak memiliki kontrol diri yang baik. Diambil dari Efesus 5 ayat yang ke-18. Ya, saya mau membacakannya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, kontrol diri itu penting Ibu Bapak dalam kehidupan kita. Karena kita sendiri tuh sebenarnya punya kekuatan. Di dalam diri kita itu ada kekuatan yang bisa membawa kita mengarah pada sebuah tujuan. Apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita pikirkan, itu ada di dalam kekuatan kita, ada di dalam kontrol kita. Nah, sekarang bagian kita adalah kita harus membangun kontrol diri dengan baik. Karena ada kontrol diri yang dikatakan di sini dikatakan dikontrolnya itu bukan oleh kebenaran tetapi oleh anggur yang bisa menimbulkan hawa nafsu. Ini yang membuat seseorang itu bisa menjauh dari tujuan Tuhan. Bisa melakukan tindakan-tindakan kebodohan karena tidak punya kontrol diri dengan baik. Bahkan kehilangan janji Tuhan, berkat Tuhan. Ibu Bapak mungkin tahu bagaimana Esau. Karena dia nggak punya kontrol dirinya dengan baik. Dia kehilangan semuanya. Dia jual yang namanya hak kesulungan. Dia anggap remeh. Dia nggak pandang bahwa ini adalah sebuah berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan janjikan. Dia enggak paham, dia enggak punya pemahaman yang benar tentang hak kesulungan tersebut. Makanya ketika dia pulang berburu, aduh perutnya lapar. Dia pengen makan. Dia lihat ini sup kacang merah itu
lebih nikmat daripada apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Makanya dia jual kepada Yakub. Yakub, aku pengen kacang merah, boleh enggak? Apalah arti hak kesulungan? Dia jual. Dia enggak bisa melihat janji Tuhan ke depan. Dia enggak bisa kontrol keinginannya, kepuasan yang harus dia dapatkan. Dia pikir hanya dengan semangkuk kacang merah dia akan puas. Tetapi enggak ibu bapak. Bahkan dia kehilangan semuanya. Lain hal dengan Yakub ibu bapak. Yakub paham benar yang namanya janji Tuhan. Itu sebabnya dia pengen, dia begitu menghargainya. Esau sekalipun dia mencucurkan dengan air mata, kehilangan semuanya. Nah, ibu bapak dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita sering mendapatkan peristiwa hal-hal seperti peristiwa Esau, kehilangan. Karena apa? Gak punya kontrol dengan baik, gak berpikir dengan panjang. Ini benar apa enggak ya? Tindakan saya bagaimana ya? Yang penting mah hari ini saya puas. Yang penting mah saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Enggak berpikir panjang. Hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu. Ada berapa banyak anak-anak muda kehilangan masa depannya? Karena dia enggak punya kontrol diri dengan baik. Enggak berpikir. Enggak punya pemahaman yang benar akan kehendak Tuhan. Nah pagi ini ibu bapak, mari kita sama-sama. Ketika pesan Tuhan mengatakan bahwa kita jangan menjadi orang-orang yang bodoh. Mari kita sama-sama belajar ibu bapak untuk punya sebuah kontrol diri yang baik. Karena kontrol diri yang baik adalah buah dari Roh Kudus. Buah dari roh. Buah dari roh. Coba ayatnya yang tadi dikatakan apa? Efesus 5. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, yang tadi mabuk oleh anggur itu. Nah, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi artinya di sini ada sebuah kehidupan yang bisa dikendalikan oleh hawa nafsu, yang akhirnya berbuat kebodohan-kebodohan, tetapi ada sebuah kehidupan yang berada di dalam tuntunan roh. Nah ini yang mau sama-sama kita kerjakan, yang sama-sama mau kita lakukan. Tuhan pengen setiap kita punya sebuah pemahaman tentang pengendalian diri ini dengan baik. Karena kita dicipta itu untuk mengendalikan situasi, mengendalikan sesuatu. Bukan dikendalikan. Termasuk tidak dikendalikan oleh kedagingan, hawa nafsu atau hal-hal yang lainnya. Di dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan bahwa ketika Tuhan mencipta kita, Tuhan ingin supaya kita tuh berkuasa, menaklukkan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah semua itu. Tuhan ingin kita bukan dikendalikan, tetapi mengendalikan. Ya, nah saya pun sama-sama ibu bapak belajar untuk perkara ini. Saya bukan orang yang hebat. Saya bukan orang yang bisa mengendalikan segala sesuatunya dengan baik. Tapi saya mau belajar. Kadang juga saya pribadi yang mudah cepat emosian gitu ya.
Tapi saya mau belajar, Tuhan saya mau belajar untuk bagaimana supaya saya punya pengendalian yang benar sebagai buah dari roh. Itu dikatakan bahwa hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan roh di sini dikatakan bahwa yang namanya penuh dengan roh itu tidak dalam satu kali ketika kita sudah terima Yesus, kemudian dibaptis, kemudian dapat bahasa roh, enggak sampai di situ. Tetapi ini sebuah perjalanan yang harus terus dikerjakan. Hari ke hari, waktu ke waktu. Terus sampai akhirnya kita itu dikendalikan, dipimpin oleh roh tersebut. Saya belajar untuk perkara ini, saya belajar untuk menundukkan sebuah kekuatan yang kadang berusaha untuk tidak melakukan kebenaran. Tetapi ketika saya datang, Tuhan saya nggak kuat, saya pengen. Maka yang saya lakukan adalah saya minta, Tuhan penuhi saya dengan Roh-Mu yang kudus. Efesus 2 ayat yang ke-28, 22. Jadi bagian yang harus kita lakukan ketika kita pengen memiliki kontrol yang baik adalah satu, hiduplah penuh dengan roh. Kemudian yang kedua, yaitu tanggalkanlah manusia lama. Tetapi kenakanlah manusia yang baru. Jadi ini sebuah keputusan Ibu Bapak. Kalau kita menanggalkan manusia lama itu harus ada sebuah keputusan. Tanpa sebuah keputusan Ibu Bapak, manusia baru itu akan selalu berusaha untuk untuk menguasai kehidupan kita lagi. Jadi kita perlu sebuah keputusan. Tuhan saya pengen. Saya ingin tinggalkan semua kebodohan ini. Enggak mau pakai lagi. Enggak mau melakukan lagi. Ada sebuah keputusan. Tanpa sebuah keputusan, maka dosa-dosa yang lama, dosa-dosa yang pernah kita nikmati dulu itu punya potensi untuk bekerja kembali. Itu pentingnya kita memiliki sebuah keputusan, Tuhan aku tidak mau lagi melakukan hal ini. Tidak mau melakukan kebodohan ini lagi. Nah dari mana Ibu Bapak penggeraknya? Penggeraknya adalah pada saat kita minta, Tuhan terus penuhi aku dengan Roh-Mu yang kudus. Itu poin yang pertama yang saya mau membagikannya ya. Jadi orang yang bodoh adalah orang yang tidak memiliki kontrol diri yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan orang bodoh di dalam Alkitab. Orang bodoh adalah orang yang tidak menggunakan kesempatan dengan baik. Orang bodoh adalah orang yang tidak menggunakan kesempatan dengan baik. Efesus 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kalau berbicara waktu itu akan berbicara juga kesempatan. Kesempatan itu bergerak begitu cepat. Cepat sekali, belum tentu kesempatan itu datang kedua kalinya. Apalagi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik. Melakukan hal-hal yang bernilai kekal. Tidak selalu datang kesempatan itu datang kembali. Sebuah peristiwa bagaimana ini seorang wanita itu menangkap yang namanya sebuah kesempatan yang baik, sebuah momen yang baik, dia pakai sebaik-baiknya. Di Betania Ibu Bapak ada seorang wanita yang mengurapi kaki Yesus. Wanita ini ketika Tuhan datang, yang dia lakukan apa? Dia bawa minyak narwastunya yang katanya dikatakan harganya itu begitu mahalnya. Tetapi dia rela
berikan yang terbaik untuk Tuhannya. Karena dia sadar ini kesempatan bagi dia untuk dia bisa menyeka kaki Tuhan Yesus kapan lagi. Karena Tuhan satu kali akan mati. Ini detik-detik menjelang penyaliban Tuhan Yesus. Wanita ini dia bawa minyak narwasunya, dia seka. Dia berikan semuanya yang terbaik, cucuran air mata semuanya. Dia pakai kesempatan ini, dia lihat ini momen yang terbaik. Tetapi lain ibu bapak, di mata Yudas ini sebuah kebodohan. Di mata imam-imam bodoh. Apain? Minyak narwasu mahal yang diperkirakan hampir 1 tahun orang punya gaji itu semuanya diberikan kepada Tuhan. Ngapain? Ini bodoh. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menangkap kesempatan ini. Makanya mereka hilang. Yudas hilang dari panggilan Tuhan, dari tujuan Tuhan. Dia katakan bahwa minyak ini bisa dipakai untuk orang-orang miskin. Tetapi ibu bapak lihat, orang yang tahu ada waktu tetapi tidak menggunakan kesempatannya dengan baik. Akhir ujungnya dia penuh dengan penyesalan. Sama seperti kita semua ibu bapak. Waktu yang kita jalanin itu seperti hembusan nafas. Yang satu saat itu bakal berhenti. Hari ini ada tapi satu saat kita gak akan pernah tahu kapan berhenti nafasnya. Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kita bernafas sampai saat hari ini, artinya kita masih diberi kesempatan ibu bapak untuk melakukan apa-apa yang bernilai kekal. Seperti wanita ini. Pakai kesempatan ini. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang sia-sia. Nilai kekal yang dilakukan oleh wanita yang mengurapi ini, itu diingat terus sampai saat hari ini. Apa yang kita beri buat Tuhan, nilai kekekalan saya percaya itu enggak akan pernah sia-sia. Pakai setiap kesempatan, setiap momen dimanapun kita berada. Entah di gereja, entah di pekerjaan, entah di sekolah, entah di pelayanan. Beri yang terbaik. Seperti wanita ini. Mari kita sama-sama, Tuhan, kalau Tuhan masih beri kesempatan kepada saya minta hati Tuhan untuk beri semuanya yang terbaik. Sehingga apa? Ketika sampai pada saatnya kita akan bersyukur Tuhan. Enggak ada penyesalan. Enggak ada kekecewaan. Saya ikut Tuhan itu enggak cuma-cuma. Saya dipakai oleh Tuhan. Wow, itu sebuah kepuasan yang bisa kita alami. Nah ibu bapak, 2 hal ini kiranya bisa memperlengkapi setiap kita untuk kita bisa menjalani sebuah kehidupan dengan bijaksana dan tidak melakukan tindakan-tindakan kebodohan, tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Tetapi mari sama-sama kita terus berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Minta Roh Kudus penuhi kehidupan kita supaya apa yang kita lakukan semuanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.